Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada, kali ini Raden Mas Official akan menyajikan satu kisah tentang seorang jawara Betawi, Pitung, jawara dari Rawa Belong. Sebelum kita masuk ke kisah si Pitung, jawara dari Rawa Belong, silakan klik like dan subscribe channel Raden Mas Official, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Tanpa berlama-lama yuk, kita simak kisah si Pitung jawara dari Rawa Belong. Si Pitung, jawara Betawi dari Rawa Belong. Di sebuah kampung kecil bernama Rawa Belong, hidup seorang anak lelaki bernama Salihun, yang oleh orang-orang biasa dipanggil Pitung. Ia anak dari pasangan sederhana, Bang Piun dan Empok Pinah, penjual sayur keliling dan penenun kain. Sejak kecil, Pitung dikenal berbeda, bukan karena kekuatan atau kenakalannya, tapi karena hatinya yang halus dan baik serta pemurut terhadap orang tua. Kalau orang tua bicara, jangan nyaut. Begitu pesan Empok Pinah yang selalu ia turuti. Tapi ada satu hal yang selalu membakar dada Pitung kecil, melihat orang ditindas. Ia sering bertanya-tanya kenapa saudagar bisa menindas petani, kenapa company boleh memaksa rakyat bayar tanah yang mereka warisi sejak nenek moyang. Pitung tumbuh dengan rasa ingin tahu yang dalam, dan api keadilan yang makin membara. Ilmu dari Haji Naipin. Saat usianya menginjak 15, Bang Piun membawanya ke rumah seorang guru silat tua bernama Haji Naipin. Orang-orang bilang, Haji Naipin bukan hanya pendekar, tapi penjaga warisan leluhur Betawi. Selama 3 tahun, Pitung berguru di bawah gemuruh angin dan bunyi bambu bergoyang. Dia belajar jurus, pernapasan, dan filosofi. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus menahan diri. Silat bukan soal gebuk orang, kata Haji Naipin suatu malam. Tapi soal membela yang tertindas dengan harga diri. Saat waktunya tiba, Pitung diberikan azimat kecil dari daun kelor yang dibungkus kain putih. Ini bukan jimat buat sombong, pesan gurunya. Ini buat jaga niat lu tetap lurus. Di masa itu, tanah Betawi penuh dengan ketakutan. Kompeni Belanda bekerja sama dengan saudagar kaya menindas rakyat kecil. Pajak mencekik, kerja rodi menyiksa, dan banyak tanah rakyat diambil dengan paksa. Pitung, yang kini jadi pemuda dewasa, tidak tinggal diam. Ia membentuk jaringan rahasia, menyusup malam-malam ke rumah saudagar kaya. Tapi bukan untuk mencuri buat dirinya. Ia ambil emas dan perak, lalu bagikan pada rakyat yang kelaparan. Anak-anak yatim diberi kain baru. Petani dibayarkan pajaknya. Perempuan tua yang sebatang kara diberi sekarung beras. Di kampung, bisik-bisik mulai terdengar. Si Pitung rampok, tapi rampok yang benar. Hot pertama! Apa itu? Pitung, Tuan Scout. What? Pitung? No, Demang. Berdusta, Itu si Pitung masih melawan kepada company. Tuan Besar, Bang Pitung. Diam! Saya tidak mau dengar gue punya bicara. Gue bodoh, pengecut. Dia berani melawan itu rampok. Bikin malu company saja, Pitung bilang, Tuan Besar, kepala rampok. What? Saya kepala rampok? Betul, terus? Iya, Cang. Ayo kadang-kadang sedih mikirin nasib sendiri. Emangnya lo kenapa? Orang lain yang ngerampok, Ayo yang disalahin. Coba aja Cang pikir. Ayo yang salah, orang-orang kampung yang digebukin sama company. Makanya, lo kudu sabar jadi orang. Jangan bawaannya berongosan aja. Berat.
Jakob, apa itu rumah Miun? Barangkali Tuan Besar. No, kebun. Ayo. Tung, ada company. Lari, Tung. Lari. Lari dari belakang. Nggak ada gunanya, Cang. Rumah kita udah dikepung. Cang aja deh pura-pura ngaji. Hah? Tung, lari. Tung. Tung. Berhenti! Hot berdome! Berhenti, saya bilang! Idiot! Berhenti! Dome! Angkat tangan! Keluar! Jakob! Ya, Scott. Periksa di dalam. Baik, Scott. Dan lekas kasih tahu di mana itu si Pitung. Supaya mau saya tembak. Berdome. Pit. Lekas kasih tahu. Pit. Ampun Tuan Besar. Tuan Besar sih kelepasan itu. Ampun Tuan Besar. Nggak sengaja Tuan Besar. Hot berdome. Weh, kurang ajar, Saya nggak tahu apa-apa Tuan Besar. Weh, jangan pura-pura. Ampun Tuan Besar. Saya nggak tahu apa-apa. Scott. Ini semua orang-orang yang berada di dalam. Baik. Ini semua? Apa kau sudah periksa betul? Sudah, Tuan Besar. Tidak ada orang lain lagi. Cuma ini semua. Siapa ini orang-orang? Keluarga saya Tuan Besar. Bini saya. Mertua saya sama anak saya yang bontot Tuan Besar. Nanyangnya si entong yang paling gede. Ini ayam saya si berumbun. Sekali lagi kue saya tanya, gimana itu si Pitung? Company baik sama orang-orang kampung, Ini kali saya kasih ampun. Tapi ingat, kalau kue orang lihat si Pitung, dekat kasih tahu saya. Kalau tidak, Sayembara dan pengkhianatan. Kabar tentang si Pitung menyebar sampai ke telinga pejabat tinggi company. Mereka murka, poster-poster dicetak, sayembara diumumkan, dan mata-mata disebar. Tapi tak ada yang berhasil menyentuhnya. Pitung ibarat angin, tak terlihat, tapi terasa. Namun, sebagaimana kisah para pahlawan, pengkhianatan selalu datang dari dekat. Teman lamanya, Bang Rais, tergoda oleh hadiah besar dari company. Ia memberi tahu bahwa Pitung biasa melepaskan azimat saat berwudu untuk salat Jumat. Maka disiapkanlah jebakan di Masjid Tanah Abang. Akhir sang jawara. Hari itu, Pitung mengenakan sarung putih dan peci hitam. Wajahnya tenang, senyumnya lembut. Tak ada yang tahu bahwa itu adalah hari terakhir seorang legenda hidup. Saat ia keluar dari masjid, beberapa tentara company melepaskan tembakan. Salah satu peluru menembus dadanya. Ia jatuh pelan, seperti daun yang terlepas dari ranting. Orang-orang berlarian, tapi Pitung tak menjerit. Dengan napas terakhir, ia hanya berbisik. Selama ketidakadilan masih ada, pasti bakal lahir pitung-pitung baru dari tanah ini. Pitung memang sudah tiada, tapi kisahnya tak mati. Ia hidup dalam hati masyarakat Betawi tentunya. Si Pitung bukan sekedar tokoh, ia adalah perlawanan atas ketidakadilan dan penindasan. Tapi dari keberaniannya, rakyat belajar bahwa kadang, satu orang cukup untuk membuat penjajah kabur. Demikianlah para sobat Raden Mas Official,
tentang kisah pitung kali ini. Lain waktu kita jumpa lagi. Sebelum kita berpisah, klik like dan subscribe channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.